Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Paskah bagi kita semua. Sekalipun di tengah-tengah keprihatinan dunia dan khususnya bangsa Indonesia pada saat ini, kita tidak bisa berkumpul bersama-sama dalam merayakan Paskah. Kiranya hati kita, sukacita Paskah itu tetap memberkati kita sekalipun kita merayakan Paskah di rumah kita masing-masing. Tetapi ini adalah saat yang terbaik bagi kita untuk dapat merenungkan kembali bersama-sama dengan keluarga tentang kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar, di mana Dia telah rela mati, menyerahkan nyawanya bagi kita, dan oleh kuasa kebangkitannya memberikan sukacita, damai sejahtera bagi kita semuanya. Untuk itu kiranya makna Paskah kali ini tidak akan mengurangi sukacita kita, sekalipun kita merayakan Paskah itu di rumah kita masing-masing. Biarlah makna Paskah kali ini sungguh-sungguh memberkati kita dan mengubah hidup kita, supaya kita semakin hari bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau kita berbicara masalah Paskah, apa arti Paskah itu sesungguhnya bagi kita? Sudah bertahun-tahun kita merayakan Paskah, sudah berkali-kali kita merayakan Paskah. Tetapi apakah kita mengerti arti dan makna Paskah itu sesungguhnya? Saya ingin mengajak kita untuk belajar bersama-sama mengenai apa arti Paskah itu sesungguhnya, yang terambil dari Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Matius 28 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Diberkatilah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pada saat pagi ini kami kembali lagi dapat bersekutu bersama-sama dengan Engkau.
bersama-sama dengan firman-Mu. Oleh karena itu di hari Raya Paskah ini, biarlah sukacita, hati dan damai sejahtera di hati di jiwa kami senantiasa melimpah-limpah, karena kami mengingat akan kematian-Mu dan kebangkitan-Mu di dalam kuasa-Mu. Itu sungguh-sungguh memberikan sukacita, jaminan bagi kehidupan kami setiap orang yang percaya kepadamu. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami. Bukalah hati kami, buka pikiran kami. Biarlah Allah, Roh Kudus, menjamah setiap pikiran, pendengaran kami Engkau kuduskan, dan juga hati kami Engkau kuasai. Sehingga kami mengerti maksud dan rencana-Mu dari segenap firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, apabila kita membaca nats ini dan kita sudah membacanya bersama-sama, dari bagian ini kita akan melihat ada beberapa hal penting yang menyatakan tentang arti dari Paskah itu sesungguhnya. Yang pertama yang perlu kita pelajari bersama-sama dari bagian ini adalah bahwa kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang sejati. Dia Allah yang sejati. Apabila kita melihat dari ayat 6a dan ayat yang ke-7, sekali lagi saya akan membacakannya bagi kita. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, bagi Bapak Ibu yang pernah berkunjung ke Israel, secara khusus ke taman makam Yesus atau disebut dengan Garden Tomb, lokasi makam Yesus, ada sebuah kalimat yang terpampang di pintu kubur Yesus itu, bertuliskan, "He is not here, for He is risen." Dia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit. Ia telah bangkit. Berita kebangkitan Yesus itu menjadi berita yang viral saat itu. Berita kebangkitan Yesus telah menjadi berita sukacita bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang percaya, bahkan secara khusus bagi murid-muridnya, dan juga kepada wanita-wanita yang datang pergi menjenguk kubur itu. Ini berita yang sungguh-sungguh menghiburkan. Dia telah hidup kembali. Dia telah bangkit dari kematian. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dia menang atas maut. Kebangkitan Yesus menyatakan bahwa Dia telah menang atas segala kuasa dosa. Karena Ia adalah Allah yang sejati itu. Kebangkitan Yesus membuktikan kepada kita bahwa tidak ada satupun kuasa di muka bumi ini yang sanggup menahannya. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalanginya untuk bangkit kembali. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat mengalahkan kuasa Allah itu. Dalam ayat yang ke-7 dijelaskan tadi bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Dia sudah bangkit. Dia telah bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kubur tidak ada yang dapat menghalangi kuasanya. Makam itu, pintu kubur itu tidak bisa dapat menghalangi, menghambat untuk Dia tidak bangkit. Dia telah mengalahkan kuasa maut. Yesus mati, tapi Dia hidup kembali. Sebab Ia adalah Allah sejati. Allah yang maha kuasa. Allah yang berkuasa atas dosa. Allah yang berkuasa atas segala macam penyakit. Allah yang berkuasa atas kematian. Allah yang berkuasa atas segala setan dan segala kuasa-kuasa apa saja di muka bumi ini. Yesus telah bangkit dari kematian. Dia adalah Allah yang sejati itu. Itu sebabnya dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 Tuhan Yesus menegaskan bahwa akulah kebangkitan dan hidup.
Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia telah mati. Ini suatu pengharapan bagi kita. Ini suatu penghiburan bagi kita. Karena Yesus telah bangkit, maka dia menjamin keselamatan kita, menjamin kehidupan kita dalam hidup ini. Tuhan Yesus telah menang atas kematian. Dia adalah jaminan dalam hidup kita. Dalam dunia ini tidak ada seorang nabi sekalipun yang dapat menjamin keselamatan bagi pengikut-pengikutnya. Hanya Yesus yang telah mati dan bangkit kembali dari kematian itu memberikan pengharapan yang sejati bagi kita. Rasul Paulus pernah mengatakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-14. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, Yesuslah pengharapan kita satu-satunya. Karena Dia memberikan pengharapan itu kepada kita. Yesuslah satu-satunya pengharapan kita. Karena Dia Allah yang sejati, Allah yang maha kuasa, Allah yang berkuasa atas alam semesta, Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Yesus telah bangkit. Ia memberikan pengharapan bagi kita semuanya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus itu, yang kedua adalah menggenapi firman Tuhan. Kebangkitan Yesus menggenapi firman-Nya. Apa yang telah Dia pernah firmankan, apa yang telah Dia katakan, Dia genapi itu di dalam kebangkitannya. Dalam ayat yang ke-6b dikatakan di situ, sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat Ia berbaring. Sama seperti yang telah dikatakannya. Sebelumnya Tuhan Yesus telah berulang-ulang kali mengatakan hal ini. Mulai dari pasal yang ke-16, Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-21. Tuhan Yesus menyampaikan bahwa Mesias itu akan mati dan pada hari yang ketiga akan dibangkitkan dari antara orang mati. Bahkan di pasal yang ke-17 ayat yang ke-23 juga hal yang sama Tuhan Yesus katakan ulangi lagi. Dalam pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 Tuhan Yesus mengatakan hal yang sama juga. Diulang-ulang berkali-kali. Paling tidak sampai 5 kali Tuhan mengulangi firman itu. Mengingatkan kepada mereka. Ini sangat penting agar pada waktu saat itu terjadi, Yesus akan mati, Dia dikuburkan. Jangan sampai kamu berduka. Jangan sampai kamu bersedih. Jangan kamu mengatakan, oh Tuhan, sudah tidak ada harapan lagi dalam hidup ini. Ingat, berkali-kali Tuhan sudah berfirman kepada kita. Dan apa yang Dia firmankan, Dia juga akan genapi. Kata-kata ini adalah merupakan penghiburan bagi murid-muridnya. Bahkan bagi kita juga pada saat sekarang ini. Karena itu adalah jaminan bagi orang-orang percaya. Ini juga berarti bahwa apapun juga yang telah Tuhan Yesus firmankan, apapun juga yang telah Dia firmankan, dikatakan oleh Tuhan kepada kita, maka itu pasti akan digenapi. Karena itu Tuhan mau supaya kita percaya, hidup di dalam firman-Nya. Percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu. Percaya kepada apa yang telah Tuhan katakan kepada kita melalui firman-Nya. Jadikanlah firman itu, firman Tuhan itu, yang berotoritas penuh dalam kehidupan kita setiap hari. Berjalanlah dalam firman-Nya. Karena apa yang telah Dia firmankan, itu yang akan Dia genapi bagi kita semuanya. Kebangkitan Yesus merupakan penggenapan akan firman Tuhan.
Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa arti dan makna kebangkitan Tuhan Yesus itu bagi kita? Yang ketiga adalah kebangkitan Yesus itu memberikan sukacita untuk memberitakan Injil keselamatan itu. Kebangkitan Yesus memberikan sukacita kepada kita untuk memberitakan Injil. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa di awalnya murid-murid ini mengalami kesedihan yang bercampur dengan rasa ketakutan. Karena Yesus yang selama ini yang mereka kenal, Yesus yang selama ini yang mereka harapkan, yang mereka andalkan, ternyata dia mati di kayu salib dan tidak berdaya di sana. Hal ini menimbulkan rasa ketakutan dan kekecewaan yang begitu besar. Itu sebabnya tidak sedikit mereka yang meninggalkan dia, tidak sedikit bagi murid-murid yang akhirnya bersembunyi karena ketakutan. Tapi pada waktu mereka mendapatkan kabar dari malaikat Tuhan itu yang mengatakan bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, ini luar biasa berita sukacita yang sungguh-sungguh mengubah seluruh hidup mereka. Ketakutan berubah menjadi suatu keberanian. Putus asa berubah menjadi satu pengharapan yang sejati. Terlebih lagi, mereka mendapatkan keberanian. Keberanian untuk memberitakan kabar sukacita itu. Memberitakan kabar kebangkitan itu kepada sahabat-sahabat dan kepada teman-teman. Bahkan kepada orang lain. Sukacita atas kebangkitan Yesus menyebabkan Injil tersebar sampai ke seluruh bumi, sampai ke berbagai pelosok, termasuk juga sampai kepada kita pada saat ini. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Apapun situasi dan kondisimu pada saat ini, apa saja keadaanmu saat ini, pergi, beritakanlah Injil keselamatan itu. Kalau saudara sungguh-sungguh mengalami kuasa kebangkitan itu, kalau saudara sungguh-sungguh mengalami kuasa kebangkitan Yesus itu dalam hidupmu, pergi, ceritakanlah Yesus Juru Selamat itu telah bangkit dari kematian. Ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ia adalah Allah yang berkuasa atas kematian. Ia berkuasa atas dosa. Ia berkuasa atas maut. Dia telah bangkit dari kematian. Dia memberikan pengharapan bagi hidup kita. Dalam kebangkitan Yesus, Yesus telah menggenapi firman-Nya. Karena itu, pergilah, jadilah saksinya. Beritakanlah kabar sukacita itu. Beritakanlah kabar keselamatan itu. Beritakanlah kabar sukacita itu kepada semua orang yang sedang putus asa, yang sedang ketakutan, yang sedang merasa tidak ada harapan. Berikanlah kabar pengharapan, kabar sukacita ini, bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, memberikan pengharapan kepada kita. Dia satu-satunya pengharapan dalam hidup kita. Dia juru selamat kita, juru selamat dunia ini. Dia mau menolongmu, mau menolong seluruh hidup kita. Dia memberikan pengharapan yang sejati itu. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di dalam surga, atas berkat firman-Mu pada pagi ini. Biarlah pada saat ini kami sungguh-sungguh mengalami persekutuan dengan Engkau. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang telah bangkit dari kematian, Allah yang telah menang dari segala maut, memberikan pengharapan bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Engkau juga telah memberikan perintah kepada kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai anak-anak Allah, umat ketebusan-Mu, orang yang percaya kepadamu, untuk pergi memberitakan Injil itu, memberitakan kabar sukacita itu ke berbagai tempat. Terima kasih Bapa di surga. Engkau memberkati dan melawat kami. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi dari tempat ini saya sampaikan selamat Paskah bagi kita semua.
Kiranya kasih dan anugerah Tuhan memberkati hidup Bapak Ibu Saudara semuanya di mana saja berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.